Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Metode ini memungkinkan setiap komputer dalam jaringan dapat diterapkan pada berbagai jenis topologi jaringan. Yang kedua ada token ring. Token ring adalah teknologi jaringan yang dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980-an. Sistem ini menggunakan sinyal token yang bergerak dalam pola melingkar seperti cincin di antara komputer dalam jaringan. Yang ketiga ada local talk. Local talk adalah jenis jaringan yang pertama kali dikembangkan oleh Apple komputer INC atau komputer Macintosh. Jaringan ini menggunakan metode akses bernama CSMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Dalam local talk, setiap komputer dihubungkan melalui kabel twisted pair khusus menggunakan port serial. Namun teknologi ini hanya mampu mendukung kecepatan transmisi data hingga 230 kbps, yang tergolong lambat dibanding standar jaringan saat ini. Yang keempat ada FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. FDDI adalah jenis jaringan komputer yang dirancang untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan, bahkan dalam jarak yang cukup jauh. Jaringan ini menggunakan metode token ring, yaitu data mengalir dalam bentuk token yang bergerak melingkar melalui jalur jaringan. FDDI biasanya menggunakan satu cincin utama atau primary ring untuk transmisi data. Namun, jika terjadi gangguan pada cincin utama, sistem ini secara otomatis akan beralih ke cincin kedua, yaitu secondary ring, untuk menjaga konektivitas. Jaringan FDDI memanfaatkan kabel fiber optik yang memungkinkan kecepatan transmisi data mencapai 100 Mbps. Teknologi ini mendukung hingga 500 perangkat terminal dengan jarak maksimum 2 km, yang menjadikannya pilihan andal dalam jaringan area luas. Yang kelima ada ATM atau Asynchronous Transfer Model. Topologi ATM adalah jaringan komputer yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi mencapai 155 Mbps atau lebih. ATM juga dirancang untuk mendukung berbagai jenis media termasuk video, audio, dan gambar, sehingga menjadi solusi yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan komunikasi data. Teknologi ini umumnya menggunakan topologi star dengan kabel fiber optik atau twisted pair yang memungkinkan koneksi cepat dan stabil. Selanjutnya, komponen perangkat keras jaringan. Yang pertama ada server. Server adalah sebuah perangkat komputer yang dirancang untuk menyediakan berbagai layanan servis tertentu dalam jaringan komputer. Server memiliki peran penting dalam mengelola jaringan dan mendukung kebutuhan komputer kalian. Yang kedua ada workstation. Workstation adalah sebuah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk terhubung dalam komputer lain, atau server dalam suatu jaringan komputer, atau server dalam suatu sistem jaringan. Workstation berfungsi sebagai klien dalam jaringan. Selanjutnya ada LAN card, Network Interface Card. LAN card atau sering disebut NIC atau Network Interface Card, Ethernet card, atau kartu jaringan adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer dalam suatu jaringan komputer, khususnya jaringan LAN. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas, seperti dalam gedung, ruangan, atau rumah. Selanjutnya ada hub. Hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung atau konsentrator pada beberapa perangkat dalam jaringan. Selain itu, hub juga dapat berperan sebagai penguat sinyal pada kabel UTP atau Windshield Twisted Pair. Selanjutnya ada switch. Switch adalah perangkat yang penghubung atau konsentrator dalam jaringan. Berbeda dengan hub, switch tidak mengalami collision karena kemampuan switch dalam mengenali MAC address atau physical address. Oleh karena itu, switch dapat memilih data mana yang harus dikirim ke perangkat yang sesuai. Selanjutnya ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan paket data antara dua atau lebih. Selanjutnya ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan komponen penting dalam jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, server,
switch, dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada repeater. Repeater adalah perangkat untuk menerima sinyal WiFi yang ada dari router secara nirkabel dan memastikan koneksi internet yang stabil di area yang sulit dijangkau oleh sinyal router utama. Selanjutnya ada mekanisme pengiriman data. Mekanisme pengiriman data pada jaringan dapat memudahkan proses hubungan antar komputer sehingga informasi atau data yang disampaikan dapat tersalurkan dengan baik. Mekanisme pengiriman data melibatkan proses transmisi data, routing paket data, dan protokol jaringan. Yang pertama ada physical layer. Physical layer merupakan lapisan fisik atau lapisan pertama. Lapisan ini berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan dan segala hal yang bersifat fisik. Physical layer bertanggung jawab untuk mengatur cara data dikirimkan melalui jaringan, baik melalui kabel, gelombang radio, atau media lainnya. Yang kedua ada data link layer. Data link layer merupakan lapisan dari model OSI yang memiliki peran penting dalam proses komunikasi data. Yang ketiga ada network layer. Network layer berfungsi untuk menentukan alamat IP, internet protokol yang digunakan untuk menghubungkan setiap komputer di dalam suatu jaringan. Alamat IP ini memungkinkan komputer untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Yang keempat ada transport layer. Transport layer adalah lapisan dalam model OSI yang berfungsi sebagai pengantar data. Yang kelima ada session layer. Session layer berfungsi untuk menentukan bagaimana koneksi antara kedua perangkat dapat dibangun. Selain itu, session layer bertanggung jawab untuk mengelola koneksi, termasuk cara memelihara dan mengakhiri koneksi saat sudah tidak dibutuhkan. Yang keenam ada presentation layer. Presentation layer merupakan lapisan kedua saat data dimulai ditransfer dan berfungsi sebagai lapisan keenam saat komputer mengirim data. Fungsi utama presentation layer adalah untuk menerjemahkan data yang ditransmisikan antara aplikasi yang mengirim dan aplikasi yang menerima. Yang ketujuh ada application layer. Application layer berfungsi untuk mengelola data dalam jaringan serta menampilkan data tersebut. Adapun selanjutnya ada C. Selanjutnya melakukan identifikasi masalah dalam jaringan. Mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam jaringan komputer adalah bagian penting dari pemeliharaan dan pengelolaan jaringan. Salah satu proses utama dalam mengatasi masalah jaringan adalah troubleshooting atau pemecahan masalah. Untuk melakukan troubleshooting dengan baik, diperlukan pemahaman tentang berbagai teknik dan alat yang dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah jaringan sebagai berikut. Yang pertama ada ping test. Ping adalah salah satu perintah dasar yang digunakan untuk memeriksa konektivitas antara dua perangkat di jaringan. Perintah ini mengirimkan paket data ICMP atau Internet Control Message Protocol ke alamat IP tujuan, dan perangkat yang menerima akan mengirimkan paket balasan ke pengirim. Yang kedua ada track route. Track route adalah alat yang digunakan untuk melacak jalur atau rute yang diambil oleh paket data dari perangkat pengirim menuju perangkat tujuan di jaringan. Yang ketiga ada IP Configuration Check. Memeriksa konfigurasi alamat IP pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan langkah penting dalam troubleshooting. Yang keempat ada cable testing. Pengecekan kabel adalah salah satu teknik troubleshooting yang penting, karena banyak jaringan disebabkan oleh kabel. Karena banyak masalah jaringan disebabkan oleh kabel yang rusak atau tidak terhubung dengan baik. Kabel jaringan yang rusak atau tidak terpasang dengan baik dapat menyebabkan kegagalan koneksivitas jaringan atau penurunan kinerja jaringan. Yang kelima ada packet sniffing. Packet sniffing adalah proses menangkap dan menganalisis paket data yang lewat di jaringan. Alat sniffing seperti Wireshark digunakan untuk memonitor traffic jaringan dan membantu menganalisis masalah yang lebih mendalam, seperti mengidentifikasi apakah ada paket yang hilang atau terlambat.
Baik, demikian tugas ini kami buat untuk dapat memenuhi tugas remedial mata pelajaran informatika kelas 12 dengan guru bidang studi Bapak Fauzan Akmal, Ariza Eskom. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya Noval Arjuan, materi penjelasan bab 2. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 3, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kesatuan perangkat hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna brainware yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Tujuan sistem komputer mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi dan ketepatan kerja, menghasilkan informasi yang berguna. Tujuan perencanaan sistem komputer. Perencanaan sistem komputer dilakukan agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, efisiensi dari segi biaya dan waktu, mudah digunakan dan dikembangkan, minim kesalahan dan risiko. Tanpa perencanaan yang baik, sistem bisa tidak sesuai kebutuhan, boros biaya, sulit diperbaiki. Tahapan perencanaan sistem komputer. Analisis kebutuhan. Tahap awal untuk mengetahui masalah yang dihadapi kebutuhan pengguna, jenis data yang akan diolah. Contoh, sekolah membutuhkan sistem absensi digital, perlu komputer, aplikasi, dan database. Studi kelayakan, menilai apakah sistem layak dibuat dilihat dari teknis apakah teknologi tersedia, ekonomi apakah biaya sesuai, operasional apakah bisa dijalankan pengguna. C. Perancangan sistem. Rancang alur kerja sistem, hardware dan software yang digunakan, tampilan antarmuka, user interface. Biaya menggunakan flowchart, diagram sistem, pengembangan sistem komputer. Pengembangan sistem adalah proses mewujudkan perencanaan sistem menjadi nyata. Pembuatan sistem meliputi instalasi hardware, pembuatan atau instalasi software, pembuatan database. B. Pengujian sistem, tujuan menemukan kesalahan bug. Mematikan sistem berjalan sesuai rencana, jenis pengujian. Uji fungsi, uji kinerja, uji keamanan. C. Implementasi. Sistem mulai digunakan oleh pengguna biasanya disertai pelatihan pengguna, panduan penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Lanjutan. Setelah sistem berjalan, perlu perbaikan jika ada error. Update software, upgrade hardware jika diperlukan. Tujuan pemeliharaan, menjaga sistem tetap optimal, menyesuaikan dengan kebutuhan baru. Contoh penerapan. Contoh nyata, sistem kasir digital di minimarket. Perencanaan menentukan kebutuhan transaksi. Pengembangan membuat aplikasi kasir. Implementasi digunakan oleh kasir. Pemeliharaan update harga dan fitur. Kesimpulan, perencanaan dan pengembangan sistem komputer sangat penting dilakukan secara bertahap dan sistematis, bertujuan menghasilkan sistem yang efektif, efisiensi, dan bermanfaat. Demikian tugas ini kami buat untuk dapat memenuhi tugas remedial mata pelajaran informatika kelas 12 dengan guru bidang studi Bapak Fauzan Akmal Ariza, Sarjana Komputer. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.